Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai doa iftitah. Doa iftitah merupakan doa yang sunnah untuk dibaca saat menunaikan ibadah sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sehingga sudah tidak asing lagi bagi kita mengenai bacaan dari doa tersebut. Biasanya bacaan doa iftitah ini dibaca setelah takbiratul ihram pada rakaat pertama dan sebelum membaca surah Al-Fatihah. Namun, kiranya tidak sedikit dari kita yang sebenarnya belum memahami apa arti dari doa iftitah itu sendiri. Jadi, apa arti doa iftitah? Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai doa iftitah. Membaca doa iftitah dalam sholat itu hukumnya sunnah. Namun perlu kita ubah pandangan kita mengenai sunnah itu sendiri. Jika sebelumnya kita mengartikan sunnah dengan tidak apa-apa jika tidak dikerjakan, menjadi karena mendapat pahala akan sayang jika ditinggalkan. Nah, pandangan ini sebaiknya dipakai juga untuk sunnah-sunnah lainnya. Untuk itu, meskipun kita saat sholat itu tidak membaca doa iftitah, sholat kita akan tetap sah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, ketika kami sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba seseorang mengucapkan, Allahu Akbar, kabiro walhamdulillahi katsiro, wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah yang mengucapkan kalimat tadi? Seorang sahabat menjawab, saya, wahai Rasulullah. Beliau lalu bersabda, sungguh aku sangat kagum dengan ucapan tadi, sebab pintu-pintu langit dibuka karena kalimat itu, kata Ibnu Umar. Maka aku tak pernah lagi meninggalkannya semenjak aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, secara bahasa kata iftitah sendiri bermakna pembukaan, karena serumpun dengan kata miftah yang secara bahasa bermakna alat pembuka atau kunci. Maka doa iftitah bisa dimaksudkan dengan doa kunci yang berfungsi sebagai alat pembuka dalam setiap sholat. Karena itu, kandungan isinya semacam laporan akan kehadiran diri, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ard, yang artinya kuhadapkan mukaku kepada zat yang menjadikan langit dan bumi. Dari doa tersebut, makna muka bukanlah diartikan secara fisik sebagai wajah yang menghadap ke arah kiblat, melainkan yang dimaksud adalah wajah secara batin yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hakikatnya, mata batinlah yang dapat melihat dan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah melapor atas kehadirannya, sebagaimana yang tertuang dalam doa di atas, orang yang sholat kemudian melakukan pengakuan akan kelemahan dan kepasrahan yang berbunyi, Hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin, yang artinya dengan condong dan berserah diri, aku bukanlah termasuk orang musyrik. Pada bagian ini, orang yang tengah sholat sedang mengakui kekuasaan Allah dan ketidakberdayaannya sebagai makhluknya. Bagian ini berisi keserahan diri dan pengakuan jika memang tidak ada kekuatan yang dapat menandingi atau bahkan menyamai kekuasaan dari Maha Agung milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaporkan kehadiran dan pengakuan dirinya, barulah seseorang berikrar akan posisi berbagai laku ibadahnya sebagaimana yang terucap dalam lanjutan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku,
hidup dan matiku hanya milik Allah Rabbal Alamin. Tiada sekutu baginya. Dalam bagian ini pun tergambar kepasrahan dan ketidakberdayaan seseorang hamba terhadap Tuhannya. Segala sesuatu yang dilakukan di dunia, bahkan amal ibadahnya pun diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih perihal hidup dan mati. Seorang hamba tidak memiliki kuasa atas semua hal tersebut. Sehingga jika kita hayati mengenai arti dari doa iftitah ini, terkandung pengakuan akan ketidakberdayaan dan penuh kepasrahan total dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah doa iftitah juga dapat dimaknai sebagai doa pembuka, tidak hanya pembuka sholat, tetapi juga pembuka pintu langit. Karena doa ini sebagai pintu dibukanya komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Itulah tadi sedikit mengenai doa iftitah. Memang jika kita tidak membaca doa iftitah itu tidak apa-apa, sholat kita juga akan tetap sah, namun akan lebih afdol atau lebih sempurna jika kita tetap membacanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.